duduk masing-masing sebelum kita memasuki di dalam fotum ibadah ini. Dipersilahkan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki ibadah ini dengan fotum. Ibadah kita pagi hari ini dialaskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang telah menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Dan beliau tidak pernah meninggalkan pemeliharaannya terhadap ciptaannya kekal selama-lamanya. Amin. Sudah semua bisa duduk kembali. Saya sapa sekali lagi, Shalom. Puji nama Tuhan, satu kesempatan yang indah yang Tuhan berikan saat ini untuk kita bersama-sama kembali terhubung dengan Tuhan, kembali terkoneksi dengan Tuhan. Selama 1 minggu ini mungkin kita fokus dengan pekerjaan kita, dengan segala aktivitas kita. Saat ini, mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, membawa persembahan dan pujian kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya akan membacakan nas pembimbing hari ini yang terambil dalam Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berita anugerah terambil dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosa memerah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan juga petunjuk hidup baru terambil dalam Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saat ini kita mau siapkan hati kita, kita mau bawa korban syukur kita, pujian kita hanya untuk nama Tuhan. Tersungguh dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi ini setiap hati kami Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Dengan setiap hati kita, mari kita pujikan. Saat
masuk ke hadirat-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Engkau baik. Mari kita mengambil sikap berdoa di depan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap apapun yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Saat ini Tuhan, kami datang ke altar-Mu untuk membawa setiap sembah dan puji kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami sadar bahwa kami anak-anak-Mu yang sebenarnya gak layak Tuhan. Tapi karena kasih anugerah-Mu, Engkau melayakkan setiap kami untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini kami bawa setiap sembah dan pujian kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami serahkan ibadah pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Saya sapa sekali lagi, shalom. Kurang semangat, shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Saya mau melihat seberapa banyak jiwa yang mengasihi Tuhan bisa lambaikan tangannya. Haleluya. Saya persilakan cuma bisa bangkit berdiri, bisa berikan salam pada kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Dengan bangkit berdiri kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini harinya Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang dia
Saya mengajak Bapak Ibu bisa menggandeng tangan teman kanan kirinya, katakan bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sebelah kanan kiri Bapak Ibu, katakan kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sama-sama kita pujikan, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan Bapak Ibu dan katakan kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi kita katakan bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Saat ini kami datang membawa setiap sembah dan puji kami Tuhan. Bersama-sama kita pujikan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Ini hati kami Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Bersama-sama angkat tanganmu, katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya, haleluya. Bersama-sama dengan imanmu katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah
Seluruh jemaat saja pujikan, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali kita memujikan, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, oh. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Jemaat bisa duduk kembali. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Tiada yang lain. Hanya Engkau Allah yang kami sembah dan Allah yang kami tinggikan. Saat ini Tuhan, kami akan datang kepada-Mu membawa setiap doa syafaat kami. Kita percaya bahwa Tuhan kita lebih besar dari setiap badai yang kita alami saat ini. Setiap pergumulan kita mau percaya semua di dalam kendalinya Tuhan. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Ini setiap iman kami Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah
sesakan seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ini iman kami Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ini iman kami Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Dengan bersehati, dengan bersyukur, kami berdoa kepadamu. Terima kasih untuk sejumlah anak-anak-mu terhimpun di dalam GKA Abdil Anugerah Tulung Agung. Kami berdoa ya Tuhan untuk segenap pergumulan anak-anak-mu. Demikian pula ibu kami Siosemu di Bandung. Kami berdoa untuk pergumulan kesehatan. Serangkaian perawatan sudah dilakukan. Kami mohon ya Tuhan campur tangan pertolongan-Mu agar kami semua sehat, kami semua dapat beraktivitas, bahkan dapat beribadah dengan baik karena kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bagi kami semua yang sehat, Tuhan bentengi dari segala sakit penyakit. Bapa di surga, kami juga berdoa, turut bersyukur untuk segenap anak-anak-Mu yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Biarlah ya Tuhan, melalui pemeliharaan-Mu ini, anak-anak-Mu makin bersyukur dan bersandar untuk masa depannya, perjalanan hidupnya ke depan ke dalam tangan kuasa-Mu. Sedangkan anak-anak-Mu yang bergumul di dalam hal perekonomiannya, di dalam rumah tangganya, dalam pendidikannya, kami mohon Tuhan memberikan solusi yang terbaik atas mereka semua. Terima kasih untuk sejumlah rekan kerja, baik para rohaniwan, pengurus komisi, majelis gereja, guru-guru sekolah minggu, guru-guru KBTK SD, dan saudara-saudara kami yang mengambil bagian di dalam hal-hal lain sesuai dengan tupoksi mereka terkait dengan pelayanan di tempat ini.
Berikanlah kepada kami ya Tuhan hikmat bijaksana-Mu. Tunjukkanlah kepada kami hal-hal yang seharusnya kami lakukan. Berikan kepada kami semua kerinduan dan kemampuan untuk menjadi teladan yang baik, menjadi panutan bagi segenap jemaat Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami pun berdoa untuk pemberitaan Injil. Bersyukur gereja kami lahir dari pemberitaan Injil dan gereja kami dilahirkan untuk pemberitaan Injil. Bersyukur melalui para pendahulu kami telah lahir sejumlah pos dan gereja, baik yang di Trenggalek sudah menjadi gereja dewasa, di lereng Gunung Wilis 22 pos PI, di Gunung Lawu, di Pucang Laban, di Jatimulyo. Kami rindu ya Tuhan, kecintaan, kesadaran kepada pemberitaan Injil ini juga diwarisi oleh anak-anak-Mu pada masa kini. Sehingga dalam setiap masa, dalam setiap generasi, Injil Tuhan tetap diberitakan. Segenap kebutuhan terkait di dalamnya, mohon kiranya Tuhan yang menolong kami semua untuk berpartisipasi, mendukung baik dalam doa, dalam daya, dan dalam dana. Terima kasih Tuhan menempatkan kami di Indonesia ini, di Tulungagung pula. Kami berdoa untuk pemerintah, baik dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Kami mohon ya Tuhan, hikmat bijaksana-Mu menyertai kepada para pengambil kebijakan ini, sehingga dapat membuahkan hal-hal yang berpihak kepada kepentingan rakyat, menuju terwujudnya masyarakat yang aman, tentram, nyaman, guyup rukun, dan sejahtera. Secara khusus kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu di bulan Agustus ini. Kami bangsa Indonesia dapat memperingati dan merayakan usia kemerdekaan yang ke-80 ini. Hari ini sebagian anak-anak-Mu terlibat di dalam kegiatan syukur dan perayaan tersebut. Mohon kiranya Tuhan pula yang menolong agar pelaksanaan di berbagai event dapat berjalan dengan baik, lancar, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, berkat bagi bangsa ini. Akhirnya seluruh rangkaian doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan untuk sedang jemaat bisa bangkit berdiri. Bersama seluruh umat Tuhan di permukaan bumi, mari kita bersama-sama mengakui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih dengan tak bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita akan dilawat oleh firman Tuhan. Kita mau pujikan satu pujian baru untuk setiap kita yang mengatakan tiada satu kata pun yang dapat kita ungkapkan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah melayakkan kita untuk menerima anugerah, kasih, bahkan keselamatan. Tuhan Yesus rela mati untuk setiap kita, untuk menggantikan setiap kita yang harusnya mati, agar hidup. Dan itulah bukti kasih Tuhan kepada setiap kita. Dan tugas kita adalah membagikan tugas itu kepada sesama kita. Bukti kasih. Menggantikan nyawaku, kau mati biar ku hidup. Bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku tuh terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku, kau mati biar ku hidup. Bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku tuh terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku tuh terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih
apakah aku, Kau jadikan aku yang paling berharga, yang paling mulia. Dan bila ku hidup, biar untuk kemuliaan nama-Mu selamanya. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kaulah yang akan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kaulah yang akan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, oh terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, mari tundukkan kepala, terlebih hati dan pikiran kita, dan kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dimiliki dan memiliki Allah seperti Engkau, Tritunggal yang Maha Kudus. Sebab dalam anugerah Tuhan, kami dimungkinkan untuk bertemu dengan Engkau, mengalami Engkau dalam persekutuan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan berkenan untuk mendengar puji-pujian kami. Kami bersyukur Tuhan berkenan mendengar doa-doa kami. Dan terlebih kami bersyukur dalam anugerah Tuhan, kami diberi kesempatan satu kali lagi untuk mendengar suara-Mu lewat kebenaran firman. Kami sungguh menyadari ini adalah waktu Tuhan, anugerah Tuhan bagi kami untuk memperlengkapi kami hidup semakin serupa dengan Kristus. Sebagaimana Kristus penuh kasih, kasih Kristus pun nampak dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mempertaruhkan waktu yang singkat ini. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, nyatalah kuasa-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua kita berkata, amin, amin. Salam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya. Bapak Ibu, saya sungguh bersyukur karena dalam anugerah Tuhan satu kali lagi diberikan kesempatan untuk berbakti bersama dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Terlebih diberikan kesempatan untuk memperlengkapi Bapak Ibu lewat kebenaran firman Tuhan. Sejujurnya dari awal saya naik dari lantai 1, rasanya seperti mahasiswa praktek tempo hari yang lalu kurang lebih 9 tahun. Kenapa? Tentu ada alasannya. Sebab waktu saya naik dari bawah, wajah-wajah yang tempo hari saya ada di sini juga masih setia, bukan saja sebagai jemaat, bahkan terlibat dalam pelayanan. Bahkan majelis tempo hari ketika saya melayani pun berbagian dalam pelayanan. Saya masih ingat Ko Andreas sebagai bendahara, Pak Narko sebagai sekretaris umum, Ibu Harsi sebagai ketua, tapi hari ini ada kegiatan sekolah sehingga tidak bisa berbagian bersama. Dan terkhusus ada Pak Prapto sebagai senior mentor waktu itu. Sehingga saya merasa walaupun sudah menggembalakan 6 sampai mau 7 tahun, tapi berasa seperti mahasiswa praktek. Tapi apapun itu biarlah semua kita terus dapat saling mendoakan, saling menopang demi kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu izinkan saya bertanya, apa kabar Bapak Ibu hari ini? Ada yang luar biasa, ada yang biasa saja, atau mungkin ada yang tidak biasa-biasa saja.
Tapi apapun itu kita percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini tema kita adalah diakonia. Saudara, ketika kita berada di dalam atau memperhatikan sebuah rumah sakit, maka kita akan melihat bahwa di sana ada dokter, ada tenaga medis, ada perawat, bahkan ada petugas kebersihan. Acap kali kebanyakan orang berpikir bahwa dalam rumah sakit yang paling penting adalah dokter. Karena dokterlah yang berhak untuk mengambil tindakan medis, dokterlah yang berhak untuk memberikan resep pengobatan terhadap pasien yang berdatangan. Tetapi saudara, sadarkah kita bahwa tanpa perawat yang memberi perhatian, tanpa petugas yang menjaga kebersihan, tanpa staf administrasi yang mengatur kebutuhan pasien, maka rumah sakit itu tidak akan berjalan dengan baik. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya bahwa setiap orang dalam rumah sakit itu, apapun tugasnya, baik yang tampak penting sampai yang sepele sekalipun, semua memainkan peranan yang penting. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hal yang sama terjadi dalam konteks kehidupan bergereja kita. Sebagaimana semua petugas, setiap pribadi dalam rumah sakit memainkan peranan yang penting, saudara, dalam konteks bergereja, setiap daripada kita memiliki peranan yang sama. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu, di dalam pelawatan pribadi, di dalam interaksi pribadi dengan orang-orang tertentu, acap kali saudara jemaat Tuhan berpikir bahwa pelayanan itu hanya sebatas atau sekadar pemain musik gereja, pengkhotbah, atau pendoa syafaat dan sebagainya yang bermain seputaran dalam konteks tim altar, asyer dan sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tetapi waktu kita membaca di dalam Alkitab, Kisah Rasul pasal 6 menunjukkan kepada kita satu pemahaman yang berbeda. Bahwa sejak gereja mula-mula ada pelayanan yang sangat penting, yang tidak kalah penting, bukan sekadar dalam konteks pelayanan altar, bukan saja dalam konteks asyer dan sebagainya, tapi ada satu buah istilah. Jadi waktu saya dikasih tema ini Bapak Ibu, diakonia, langsung saya connect, saya ingat betul singkatan yang diberikan oleh Pak Prapto, Mardiko, Marturia, diakonia, koinonia. Tiga tugas gereja yang sangat esensial. Saudara, waktu kita bicara tentang pelayanan, maka ini mencakup semua area termasuk pelayanan di diakonia. Saya mempersiapkan khotbah saya tentang diakonia. Tadi waktu saya baca di warta, Bapak Ibu kalau punya warta, di situ sudah diberikan renungan tentang tema kita hari ini. Dan waktu saya baca tadi di puji-pujian awal, saya melihat bahwa luar biasa, sangat baik pemahaman yang diberikan di situ. Mudah untuk dipahami oleh setiap jemaat Tuhan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita untuk sungguh-sungguh memahami bahwa pelayanan diakonia ini adalah satu buah pelayanan untuk memenuhi kebutuhan praktis jemaat. Khususnya mereka yang lemah, miskin dan terabaikan. Dalam konteks abad mula-mula, para janda, yatim piatu itu dikategorikan sebagai kaum yang lemah. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak berdaya, yang tidak punya kekuatan secara sosial, bahkan juga secara finansial. Itu sebabnya mereka digolongkan sebagai kaum yang lemah. Saudara, waktu kita mempelajari sejarah gereja, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, maka kita akan mendapati bahwa gereja mula-mula bertumbuh secara pesat. Rasul Petrus dalam pimpinan Roh Kudus sekali berkhotbah, berapa orang bertobat? Kira-kira 3.000 orang bertobat. Dalam urapan pimpinan Roh Kudus sekali berkhotbah dengan satu bahasa, tetapi beribu-ribu orang bertobat. Jadi kalau kita memperhatikan kembali dalam sejarah gereja, khususnya gereja mula-mula, maka saudara, gereja mula-mula bertumbuh secara pesat. Tapi kita harus menyadari bahwa gereja mula-mula bertumbuh bukan hanya sebatas pemberitaan firman, tetapi juga karena ada kasih yang diwujudkan dalam pelayanan yang nyata. Ada satu tindakan kasih yang betul-betul bukan sekadar fantasi, tapi sungguh-sungguh dimanifestasikan, diwujud nyatakan, diejawantakan dalam kehidupan pelayanan yang nyata.
Itu sebabnya Bapak Ibu saya percaya dan saya mengkalimatkan bahwa pelayanan firman tanpa kasih itu akan terasa kering. Sementara pelayanan kasih tanpa dasar firman, pelayanan kasih itu akan kehilangan arah. Apa bedanya kita dengan orang yang melakukan bakti sosial? Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bahwa panggilan diakonia itu bukanlah tugas segelintir orang, tetapi tanggung jawab seluruh jemaat Tuhan. Dan saya percaya betul, jika setiap daripada kita mau ambil bagian, gereja Tuhan, gereja Kristen Abdiel Anugerah Tulung Agung akan menjadi tempat di mana kasih Kristus nyata dan dunia akan melihat menjadi kemuliaan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama, Kisah Rasul pasal 6. Saudara, kita buka Alkitab kita, kitab Kisah Para Rasul pasal 6. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kalau sudah menemukannya, saya mengajak kita baca secara bertanggapan. Saudara-saudara, saya akan membaca ayat 1. Saya masih pakai Alkitab edisi terjemahan yang pertama. Kita baca, saya baca ayat 1, Bapak Ibu jemaat Tuhan membaca ayat 2, kita bergantian sampai di ayat 7, kita baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. 2, 3, ya. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penurut dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya sendiri usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu diadakan kepada Kristus, bersama-sama, ya, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga jumlah besar iman menyerahkan diri dan percaya. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kisah ini mengajarkan kepada kita 2 poin penting tentang pelayanan yang tidak bisa dipisahkan. Bahwa pelayanan firman dan pelayanan meja atau pelayanan kasih adalah 2 konteks pelayanan yang tidak bisa dipisahkan. Dan waktu kita mempelajari kitab Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7 saudara-saudara, kita melihat bahwa kisah ini mengajarkan kepada kita yang pertama, saya akan sharing 2 poin untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama saudara, kisah ini mengajarkan kepada setiap daripada kita tentang pelayanan yang utuh. Satu buah pelayanan yang utuh mencakup kebutuhan rohani kita, tapi juga kebutuhan jasmania kita. Jadi tidak menjunjung tinggi salah satu pelayanan dan mengabaikan pelayanan yang lain. Tapi waktu kita baca saudara-saudara, kita melihat adanya satu pelayanan yang sifatnya komprehensif, yang utuh, baik secara rohani bahkan juga secara jasmani. Saudara, pasal 6 dimulai dengan satu permasalahan. Ada persungutan yang terjadi. Dan itu langsung ditegaskan di dalam ayat pertama. Pada masa itu saudara dituliskan ketika jumlah makin bertambah, murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi, khususnya berbahasa Yunani. Jadi saudara, ternyata perkembangan atau pertumbuhan gereja
acap kali atau tidak selalu dibarengi dengan keharmonisan. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang acap kali kalau kita gagal untuk mengelola dengan tepat, maka saudara akan terjadi konflik internal. Dan hari ini saudara, teks yang kita baca pagi hari ini menunjukkan kebenaran yang demikian. Ada satu persoalan, persungutan yang terjadi. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, mereka ini akrab disebut sebagai kaum Helenis. Orang-orang Yahudi yang mungkin mereka berdiaspora, kemudian mereka terbiasa dengan memakai bahasa Yunani. Saudara, mereka protes, mereka bersungut. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka dianaktirikan dalam tanda petik. Mereka melihat adanya ketidakadilan terjadi. Kadangkala kalau kita melihat satu buah gereja yang bertumbuh besar, jemaatnya ribuan begitu, kemudian kita merasa wah luar biasa gereja itu. Tapi pertanyaannya, apakah benar semua yang kita lihat itu indah? Belum tentu. Kadangkala mereka punya pergumulan sendiri yang mungkin terasa berat bagi mereka. Mungkin satu dengan yang lainnya terjadi konflik internal. Saudara, ini real. Ada kenyataan di mana satu buah gereja, di mana karena terjadi konflik internal, mereka beribadah bersama-sama Bapak Ibu. Mereka memuji Tuhan bersama-sama. Tetapi ada gap, ada tarik-tarikan. Jemaat yang datang, mereka tarik, ada dua kubu, kubu kiri dan kubu kanan. Saking tidak sukanya, saling gontok-gontokan di dalam gereja. Waktu saya diceritakan kisah itu, saya berpikir, apakah itu mereka beribadah? Kok bisa-bisanya beribadah, memuji Tuhan, dengar firman yang sama, tapi kiri dan kanan sama-sama tidak saling suka. Saudara-saudara, dalam konteks gereja mula-mula, pertumbuhan yang terjadi secara pesat, ternyata terjadi konflik internal. Kaum Helenis merasa mereka ini dianaktirikan, mereka tidak mendapat keadilan. Karena janda-janda mereka diabaikan dalam pembagian makanan sehari-hari. Saudara, hal-hal seperti ini, saudara, ini tentu kita sepakat bahwa ini adalah masalah-masalah yang praktis dalam pengertian tertentu. Mungkin kita bisa bilang ini adalah masalah yang remeh. Masalah-masalah praktis, masalah perut, masalah jasmani. Tetapi acap kali saudara, masalah ini mengancam keharmonisan dan persatuan gereja. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Biasa sebagai gereja-gereja Tionghoa, sudah barang tentu dalam kegiatan-kegiatan tertentu, jamuan kasih, makan-makan itu, waduh segala macam ada. Chinese food masuk semua di situ. Satu persiapan yang disiapkan supaya jemaat dapat menikmati jamuan kasih bersama-sama. Tapi kadangkala dalam natur yang berdosa, yang seorang mementingkan diri sendiri, tamak rakusnya, sehingga makan lupa orang lain. Sehingga yang terjadi apa? Yang tidak kebagian bersungut-sungut. Satu persiapan dengan tujuan yang mulia, tapi di tangan natur yang berdosa, maka persiapan yang baik dengan tujuan yang baik bisa menjadi salah. Ini tampaknya masalah praktis, tapi kalau tidak dikelola dengan baik, mengancam keharmonisan gereja. Makanya dalam pelayanan yang Tuhan izinkan saya berbagian di dalamnya, Bapak Ibu, saya kadangkala dalam momen tertentu karena sudah cukup akrab, saya berani bilang, begitu habis ibadah tolong kantong-kantong ajaib jangan dulu keluar. Makan semuanya, kalau sudah kenyang ada lebih baru dibungkus. Karena kadangkala orang lain belum makan, begitu ambil langsung kantong Doraemonnya keluar, isi. Sehingga yang lain tidak kebagian Bapak Ibu. Tampak sepele, tetapi bisa mengancam keharmonisan di dalam kehidupan berkomunitas, kehidupan bergereja. Ada orang seperti itu di sini? Tidak ada lah ya Bapak Ibu ya. Di sini mah tidak ada yang mau ngaku begitu. Bapak Ibu kalau ada bertobat. Karena hidup ini yang terpenting adalah bagaimana kita menjadi berkat, menjadi kesaksian teladan bagi orang lain. Tadi WL katakan Kristus mati menggantikan kita. Kenapa? Dia mementingkan kita. Dan sebagaimana Kristus mementingkan orang lain, Tuhan panggil kita untuk melakukan hal yang sama. Bukankah setiap daripada kita
Diperintahkan Tuhan untuk sehari-hari hidup semakin serupa dengan Kristus. Amin. Buktikan dalam hal-hal yang tampaknya praktis sekalipun. Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang tampaknya sepele tapi sungguh-sungguh menjadi satu ancaman serius, perpecahan terjadi. Kadang-kala dalam banyak konteks kita seringkali menjadikan gereja mula-mula sebagai contoh gereja yang sangat luar biasa. Tapi apakah benar bahwa gereja mula-mula penuh dengan keindahan, penuh dengan keharmonisan? Semalam dalam generasi muda bicara tentang hidup nyata, bukan konten. Kadang-kala kalau kita diperdaya oleh dunia media sosial, semua berupaya untuk membohongi diri sendiri, yang mau ditampilkan hanyalah yang baik-baik. Yang jelek tidak dikontenin. Tapi kalau yang baik semua dikontenin. Sehingga waktu kita lihat, wow kayaknya hidupnya indah begitu ya. Hidupnya mantap sekali. Dan waktu kita melihat dengan diri kita, waduh hidup saya jauh sekali. Bagaikan langit dan bumi. Celakanya orang langsung bisa tahu mana langit, mana bumi. Saudara, gereja mula-mula juga adalah gereja yang penuh dengan orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang naturnya berdosa. Sehingga walaupun jumlah mereka semakin bertambah, tetapi Alkitab mencatat bahwa ada problem di dalamnya. Ada ancaman serius di dalamnya. Orang-orang Helenis, mereka merasa dianaktirikan. Mereka merasa diperlakukan secara tidak adil. Janda-janda mereka diabaikan. Itu sebabnya saudara-saudara, para rasul mengambil sikap yang sangat tepat, dan saya percaya semua dimungkinkan dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudara, para rasul yang fokus utamanya adalah memberitakan Injil menyadari bahwa problem ini tidak bisa diabaikan. Tetapi pada saat yang sama saudara, mereka juga menyadari bahwa mereka tidak bisa berhenti memberitakan firman hanya khusus untuk melayani meja. Itu sebabnya kalau kita baca di ayat 2 Bapak Ibu, perhatikan ayat 2. Sudah di ayat 2 mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Berhubung, belum ada. Kita baca bersama-sama ayat yang kedua. 1, 2, 3. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid. Berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Saudara, ini adalah satu buah pernyataan yang mengindikasikan bahwa ternyata pelayanan firman terabaikan karena pada saat itu para rasul melihat fenomena yang terjadi, ada permasalahan yang terjadi, mereka fokus untuk menyelesaikan permasalahan itu dan tampaknya pelayanan firman terabaikan. Makanya ayat 2 ini kalau saya mau katakan, mereka berkata bahwa tidaklah wajar kami meninggalkan firman Allah untuk melayani meja. Saudara, kita harus memahami bahwa ini bukan berarti pelayanan meja itu tidak penting. Ini bukan berarti bahwa para rasul bilang pelayanan meja itu udahlah untuk orang-orang yang tidak penting aja. Bukan. Tetapi waktu kita membaca, kita mempelajari dengan sesama saudara-saudara, sebenarnya para rasul sedang mengajarkan tentang prioritas dan pembagian tugas. Para rasul mengakui bahwa pelayanan firman adalah panggilan utama mereka. Tetapi pada saat yang sama mereka juga tahu bahwa kebutuhan jasmani jemaat, kebutuhan mereka secara praktis harus dipenuhi. Dan saya percaya para rasul memahami bahwa gereja adalah satu tubuh di mana kebutuhan jasmani dan rohani itu sama-sama penting. Makanya tadi di awal saya katakan ini adalah dua konteks pelayanan yang tidak bisa dipisahkan. Baik secara spiritual dan secara jasmani. Dan disinilah kita melihat konsep diakonia yang komprehensif. Konsep diakonia yang utuh. Pelayanan firman dan pelayanan meja harus berjalan beriringan. Bapak Ibu perhatikan baik. Saya sungguh percaya bahwa gereja yang sehat adalah gereja yang peduli terhadap Injil dan juga terhadap makanan. Kadangkala dalam ekstrim-ekstrim tertentu, seorang hamba Tuhan fokus pada pemberitaan Injil dan merasa bahwa jasmani ini tidak penting. Tapi waktu kita membaca Kolose pasal 3 ayat 23 Bapak Ibu,
Kolose pasal 3 ayat 23 mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu bersifat rohani. Sehingga kita tidak bisa mengabaikan, menjunjung tinggi yang satu dan mengabaikan yang lain. Saya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan tidak lebih penting daripada ibu-ibu yang mohon maaf saya lupa namanya tapi saya masih ingat. Yang tadi asyir di bawah. Bahkan Om Piding yang tadi duduk di bawah yang sambut tidak kalah penting dari saya yang hari ini menyampaikan firman. Karena semua kita berbagian di dalamnya. Dan Rasul Paulus Rasul-Rasul mau mengajarkan prinsip yang demikian. Gereja yang sehat adalah gereja yang peduli terhadap Injil, tapi pada saat yang sama gereja juga peduli pada makanan. Jangan sibuk untuk memberitakan misi jauh-jauh, wong jemaat sendiri kesulitan. Itu dosa yang harus diakui di hadapan Allah. Tapi juga jangan fokus terus di dalam dan mengabaikan panggilan kita keluar. Dengan lain kata, perlu keseimbangan di dalamnya. Gereja yang sehat adalah gereja yang peduli pada jiwa dan juga tubuh manusia. Bukan sekadar sesuatu yang bersifat spiritual, tapi juga sesuatu yang bersifat jasmania harus dipedulikan. Dan saya percaya saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pelayanan yang sejati tidak hanya menyelamatkan jiwa, tetapi juga melayani orang secara utuh, baik jasmani dan juga rohani. Maka tadi di awal saya katakan Bapak Ibu, pelayanan firman tanpa kasih akan terasa kering. Sebaliknya pelayanan kasih tanpa firman akan kehilangan arah. Itu yang pertama. Waktu kita mempelajari kisah daripada Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7, kita diingatkan bahwa kisah ini mengajarkan kita tentang pelayanan yang utuh, mencakup kebutuhan rohani dan jasmani. Yang kedua, yang terakhir, saudara, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa diakonia itu adalah tanggung jawab seluruh jemaat yang dipilih dan ditentukan. Jadi saudara, ini bukan tugas segelintir orang, tetapi diakonia adalah tugas tanggung jawab seluruh jemaat yang dipilih dan ditetapkan oleh para penetua dalam konteks kita hari-hari ini. Tapi pada saat itu dipilih langsung oleh para rasul. Karena waktu itu otoritas ada pada para rasul. Mereka yang berhak. Tapi nanti kita melihat, walaupun otoritas penuh ada dalam kehidupan para rasul, tetapi mereka tidak semena-mena. Justru memang kalau kita bicara tentang demokrasi, demokrasi sudah dinyatakan bahkan dari abad mula-mula. Dari konteks pelayanan para rasul. Saudara, mari kita akan pelajari bersama-sama. Kita baca ayat 3. Kita baca ayat 3 bersama-sama saudara-saudara. Dari Kisah Rasul pasal 6, kita baca 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas. Saudara, kita melihat meresponi masalah yang terjadi dalam dinamika kehidupan berjemaat dalam konteks gereja mula-mula. Para rasul dalam otoritas yang mereka miliki, saudara, mereka tidak semena-mena untuk memilih sendiri 7 orang untuk melayani. Tetapi sebaliknya, mereka meminta seluruh jemaat untuk memilih. Itu sebabnya di dalam ayat 3 dituliskan, karena itu saudara-saudara, pilihlah dari antaramu 7 orang. Saudara, ini adalah poin yang sangat penting dari perspektif reform. Saudara, kalau kita bicara dalam konteks teologi reform, saudara, tanggung jawab diakonia itu bukan sekadar milik segelintir orang, tetapi ini adalah tugas atau tanggung jawab dari seluruh umat Tuhan. Setiap orang yang telah mengalami Tuhan dalam hidupnya, yang telah ditebus, maka diakonia itu menjadi tugas daripada setiap kita. Saudara, artinya bahwa pelayanan ini bukan hanya tugas para pendeta. Pelayanan ini bukan hanya tugas para majelis, melainkan panggilan bagi setiap orang percaya. Bahwa setiap daripada kita, anggota tubuh Kristus, jemaat-jemaat Tuhan, saudara, kita memiliki panggilan yang sama. Dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, setiap kita dipanggil untuk berbagian dalam pelayanan yang sama. Bapak Ibu,
Saya percaya sekali karena beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 9-10 tahun yang lalu ketika saya melayani di sini, saya juga memperhatikan buku katekisasinya. Maka saya percaya setiap Bapak Ibu yang mengikut kelas katekisasi pasti sudah diperlengkapi. Bahwa waktu kita percaya kepada Kristus, ketika kita dilahirbarukan oleh Roh Kudus, kita dihidupkan secara rohani, kita dapat percaya kepada Yesus, maka pada saat itu minimal kita diperlengkapi dengan satu karunia rohani. Minimal kita diperlengkapi dengan satu karunia rohani. Dan karunia itu diberikan Tuhan kepada kita bukan untuk disimpan, bukan untuk dipajang sebagai hiasan, tetapi sebagai sarana untuk kita melayani Tuhan. Kita saling melayani dalam konteks bergereja. Itu sebabnya bicara tentang pelayanan, bicara tentang diakonia, ini menjadi satu buah panggilan, tanggung jawab daripada setiap orang-orang percaya. Dan kalau kita melihat saudara-saudara, 7 orang yang dipilih ini, saudara-saudara memiliki kriteria yang jelas. Saudara, kita perhatikan kriterianya, terkenal baik, penuh Roh Kudus, dan berhikmat. Apa maksudnya? Para rasul memberikan kriteria ini. Bukankah pelayanan diakonia ini tampaknya bagi sebagian orang adalah pelayanan yang sederhana? Itu sebabnya kalau dalam konteks gereja yang Tuhan izinkan saya layani, diakonia itu diatur dalam bagian. Kalau di sini pakai istilah komisi, tapi dalam konteks gereja Kristus kita pakai istilah bagian. Karena komisi itu dalam gereja Kristus itu main di area sinode. Kalau gereja lokal bukan komisi, bagian. Nah, diakonia itu diatur dalam bagian pelayanan kasih. Dan pelayanan kasih itu diisi oleh para lansia. Jadi diakonia banyak kali dalam banyak gereja tampaknya diisi oleh orang-orang yang kita lihat sederhana. Tetapi kalau kita kembali pada gereja mula-mula, saudara-saudara, kita melihat ada kriteria khusus yang diberikan. Terkenal baik, penuh Roh Kudus, dan berhikmat. Artinya apa, saudara-saudara? Kriteria ini menunjukkan bahwa pelayanan diakonia, termasuk pelayanan yang tampaknya sangat praktis sekalipun, sebagai pribadi yang membagi-bagikan makanan misalnya, saudara, ini bukanlah tugas yang biasa. Ini bukanlah tugas yang kelas kedua. Ini bukanlah tugas yang kalah penting daripada pemberitaan firman. Bukan, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, ini adalah pelayanan yang kudus, yang membutuhkan karakter, yang membutuhkan spiritualitas yang bagus dan memiliki hikmat yang tinggi. Itu sebabnya saudara, mereka memilih 7 orang yang nanti kita baca di ayat-ayat selanjutnya. Artinya saudara, pelayanan meja, pelayanan kasih itu sama mulianya dengan pelayanan firman. Karena keduanya sama-sama memuliakan Kristus. Maka tadi saya katakan yang di belakang, yang siapkan makanan itu tidak kalah penting daripada saya yang memberitakan firman. Bahkan di awal bulan Juni dalam konteks bulan diakonia. Kami bulan diakonia itu bulan Juli Bapak Ibu. Kalau dalam kalender gereja Kristus kami, bulan Juli itu adalah bulan diakonia. Dari tema minggu pertama sampai minggu terakhir semuanya tentang diakonia. Saya katakan Bapak Ibu, bahkan yang membersihkan gereja sekalipun itu membutuhkan karunia. Kalau kita bicara dalam konteks iman Kristen, maka setiap hal yang kita lakukan, bahkan membersihkan gereja sekalipun, itu membutuhkan karunia. Hal yang tampak sepele. Karena goalnya jelas. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk memuliakan Kristus, memuliakan Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 23, Bapak Ibu mari kita baca. Kalau sudah hafal yuk kita sebut sama-sama ayat yang sangat familiar. Kolose pasal 3 ayat 23. 1, 2, Cilili ya, benar ya? Benar Pak ya? Cilili, wah iya. Cinanik, maafkan. Masih powerful ya. Dah hilang powernya 9-10 tahun yang lalu. Kita sebut sama-sama Kolose pasal 3 ayat 23. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Kalau sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan itu bersifat rohani atau bukan Bapak Ibu? Rohani. Maka segala sesuatu apalagi dalam konteks pelayanan, bersihkan gereja sekalipun butuh karunia. Karena tujuannya untuk memuliakan Tuhan, tidak bisa sembarangan. Itu sebabnya saudara 7 orang yang dipilih, bahkan dalam konteks pelayanan kita hari ini, Bapak Ibu yang dipilih oleh majelis, oleh penatua, itu bukan karena Bapak Ibu orang yang mungkin tidak penting, justru karena mereka melihat potensi sama pentingnya. Dengan mereka yang bermain musik dengan skill yang sangat baik, dengan mereka yang pimpin pujian dengan kata-kata yang sangat manis, atau yang memberitakan firman sama pentingnya. Makanya kriterianya jelas. Mereka itu bukan orang sembarangan, harus terkenal baik. Yang suka gonta-ganti istri tidak mungkin dipakai Bapak Ibu. Yang suka main judi tidak mungkin dipakai. Yang suka minum bambok tidak jadi kesaksian tidak mungkin dipakai. Karena kriterianya jelas, terkenal baik, penuh Roh Kudus dan hikmat. Kita sepakat ya Bapak Ibu ya, penuh Roh Kudus ini bukan berbicara dengan bahasa roh, bukan. Tapi kehidupannya yang sungguh-sungguh mencerminkan Kristus di dalamnya. Sama-sama penting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Itu sebabnya setiap daripada kita yang berbagian dalam pelayanan harus sungguh-sungguh menguji diri. Harus sungguh-sungguh menggumuli keterlibatan kita di dalam pelayanan. Karena pelayanan ini dalam konteks tema hari ini pelayanan diakonia, pelayanan meja, pelayanan yang tampak sederhana. Semua adalah pelayanan yang kudus, membutuhkan karakter yang baik, membutuhkan spiritualitas yang baik, dan membutuhkan hikmat yang tinggi. Kenapa? Karena pelayanan ini adalah pelayanan yang sama-sama memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu sebabnya setelah dipilih, saudara 7 orang itu ditetapkan oleh rasul-rasul dengan doa dan penumpangan tangan. Para rasul tidak memakai otoritasnya untuk semena-mena pilih, tapi berdemokrasi, melibatkan jemaat. Dan saya percaya waktu jemaat pilih, itu pun atas pimpinan arahan Roh Kudus. Sehingga orang-orang yang dipilih juga menghasilkan kualitas pelayanan yang sangat baik. Sehingga waktu kita baca di ayat terakhir saudara, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem semakin bertambah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, maka sebagai penutup saya mau rangkum begini Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang diakonia, kita harus terus menyadari bahwa diakonia itu adalah pelayanan yang utuh. Ini adalah satu buah pelayanan yang mencakup kebutuhan rohani tapi juga kebutuhan jasmania. Bukan satu kebutuhan yang tampak sebagai pelayanan kelas kedua, bukan. Tapi ini adalah satu buah pelayanan yang betul-betul penting, sama pentingnya dengan pelayanan-pelayanan lain yang kita anggap penting. Yang kedua saudara-saudara, waktu kita bicara tentang diakonia, kita harus terus menyadari, tanamkan dalam diri kita bahwa diakonia ini adalah tanggung jawab setiap daripada kita. Ini bukan hanya tanggung jawab para majelis. Ini bukan hanya tanggung jawab Pak Prapto. Ini bukan hanya tanggung jawab Kak Gabriel atau Kak Teresa. Tapi ini tanggung jawab setiap daripada kita. Setiap jemaat Tuhan yang telah dipilih, ditebus, diselamatkan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dan saya percaya kalau kita memberi diri untuk berbagian dalam pelayanan ini, sebagaimana di ayat 7. Yuk kita baca bersama-sama ayat 7 Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama di ayat 7 sebagai penutup. Kisah Rasul pasal 6 ayat 7 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Bapak Ibu bayangkan sejumlah besar
imam menyerahkan diri dan percaya. Kenapa? Ada satu keteladanan yang luar biasa. Ada satu pengaruh dampak yang luar biasa. Itu sebabnya saya percaya sekali bahwa ketika gereja melayani secara utuh, GKA Anugerah melayani secara utuh, baik melalui pemberitaan Injil maupun melalui pelayanan kasih, maka GKA Anugerah akan semakin bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas. Orang bisa mereka-rekakan yang jahat. Orang bisa datang dan pergi dengan niat yang jahat untuk mementingkan diri sendiri. Tapi kalau jemaat Tuhan berbagian, bersehati, melayani bergandengan tangan dengan majelis, dengan hamba Tuhan, dengan fokus pada Tuhan, bukan agenda pribadi, fokus pada Tuhan, maka GKA akan semakin diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu, tadi saya katakan waktu doa saya bersyukur, kenapa? Karena orang-orang yang dulu saya kenal 9 tahun, sekarang masih aktif melayani. Pasca pandemi, secara jujur gereja yang saya layani setelah pandemi masih ada jemaat yang bersafari belum kembali. Saya pakai istilah bersafari ke gereja yang lain, jalan-jalan. Tapi di sini saya lihat Bapak Ibu, mayoritas walaupun mohon maaf nama mungkin saya bisa keliru-keliru, tapi muka-mukanya masih sangat fresh di ingatan saya. Kemarin waktu ketemu anak-anak remaja, beberapa di antara mereka yang dulu sekolah minggu masih sangat fresh dalam ingatan walaupun namanya mungkin masih lupa. Tapi mukanya masih ada dan saya bersyukur karena masih tetap setia. Di tengah-tengah gereja-gereja lain dengan gegap gempitanya berupaya untuk memberikan sajian yang sangat entertain untuk jemaat, GKA, jemaat masih tetap setia. Dan saya percaya kalau kita semakin lagi setia, bukan hanya untuk datang puji Tuhan dan pulang, tapi mau terlibat dalam pelayanan, tanya apa yang bisa saya lakukan untuk pelayanan. Saya percaya gereja ini akan semakin berkembang, bukan hanya 2 ibadah, bisa 3 dan seterusnya. Bahkan dalam anugerah Tuhan kalau jadi bisa diperlebar. Tapi persoalannya begini, berapa banyak di antara kita yang mau memberi diri terlibat dalam melayani? Tadi dalam doa syafaat Pak Prapto, beliau sampaikan, dalam votum dan salam, bahwa dalam doa syafaat, dalam doanya saya simak baik-baik. Gereja ini ada karena pemberitaan Injil. Dan gereja ini juga ada untuk pemberitaan Injil. Itu satu konsep yang sangat tepat yang harus selalu digaungkan. Sehingga kita sadar kehadiran kita, keselamatan yang kita miliki betul adalah anugerah Tuhan. Tapi Tuhan memakai sarana-sarana khusus. Kita hidup oleh Injil dan kita juga hidup untuk Injil. Karena itu yuk berbagian. Tanya majelis hamba Tuhan, apa yang bisa saya lakukan untuk melayani. Jangan cuma mau sumbang uang. Doa sama Tuhan gumuli, sumbang tenaga kita. Opa-oma para lansia, tapi saya kan tidak kuat. Saya selalu bilang Bapak Ibu, oma-oma khususnya opa-oma. Opa-oma masih bisa tetap melayani dengan cara apa? Menjadi tiang-tiang doa, mendoakan pelayanan. Mengutip Pak Billy Graham dalam salah satu tulisannya, dia menyampaikan dalam biografinya. Dia menyampaikan bahwa keberhasilan pelayanannya, beribu bahkan mungkin jutaan jiwa bertobat karena pelayanannya, tidak lepas salah satu rahasianya karena ada para lansia yang setia mendoakan dia. Saya percaya oma-opa yang ada di sini kalau tetap setia mendoakan, Bapak Ibu yang lain yang masih kuat berbagian dalam pelayanan, gereja ini akan semakin berkembang. Karena itu mari saya mengajak kita dalam bersaat teduh sejenak. Kita sungguh-sungguh menggumuli 1-2 menit ke depan. Gumuli tanya Tuhan, apa yang bisa kuberikan untuk terlibat dalam pelayanan. Doa secara pribadi, tanya sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan tolong saya beri hikmat, apa yang bisa saya lakukan untuk pelayanan.
Bapa di sorga, Engkau mendengar doa daripada umat-Mu pagi hari ini. Dan hamba berdoa, Tuhan tolong beri hikmat supaya mereka memahami kehendak Tuhan, pimpinan Tuhan dalam hidup mereka. Dan beri kerendah hatian, beri kekuatan yang cukup, beri kemauan yang cukup. Sehingga mereka mampu untuk melangkah dalam pimpinan Tuhan. Menyerahkan diri, berbagian dalam pelayanan di tempat ini. Tuhan memberkati para majelis. Tuhan terus perlengkapi para hamba-Mu, Pak Prapto, Kak Teresia, Kak Gabriel. Beri hikmat, beri bijaksana, beri kekuatan, beri kesabaran yang cukup. Bahkan para komisi, pengurus komisi, para lause, Tuhan memberkati. Para jemaat Tuhan, simpatisan yang ada, Tuhan berikan hikmat yang cukup. Mereka boleh bersatu hati, bersinergi untuk mengembangkan pelayanan di tempat ini. Terima kasih karena kebenaran firman pada hari ini. Hamba berdoa, ya Roh Kudus, teruslah kerjakan lebih dari apa yang dapat hamba sampaikan. Sehingga di dalam pimpinan kemurahan-Mu, jemaat Tuhan semakin mengerti kebenaran firman. Mereka dihidupkan oleh kebenaran firman untuk menjadi pelaku-pelaku yang setia. Sehingga biarlah Tuhan dimuliakan di dalam dan melalui hidup kami. Ini doa, ini syukur kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berseru haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Tuhan di GKA Anugerah Tulungagung. Dan terima kasih untuk pelayanan dari Kak Bram. Saya biasa panggil Kak Bram. Mau saya ganti Bapak enggak enak ya. Kak aja ya, kita biasa akrab seperti itu. Dan selamat ya Kak, kemarin di wisuda S2-nya. Ya, Tuhan memberkati. Demikian pula untuk dua anak kita, yaitu Yosi, putrinya Bu Darti, dan juga Joyce, putri dari Pak Pendeta Ajang di wisuda S1-nya. Kemudian warta berikutnya adalah untuk kegiatan doa pagi hari Selasa hingga Kamis dilaksanakan secara online setengah 6 pagi dan doa pagi secara onsite kita datang ke gereja dilaksanakan hari Jumat Sabtu pukul 5 pagi. Bapak Ibu, kalau kita lihat di depan Bapak Ibu duduk itu ada kertas yang ditempel di kursi. Sudah tahukah apa gerangan? Tidak tahu. Itu namanya QRIS atau boleh dibaca QRIS. Itu sebuah aplikasi yang disediakan gereja dalam kita jemaat bisa memberikan persembahan. Artinya apa Pak? Persembahan selama ini kan diberikan lewat kantong persembahan. Perkembangan zaman juga bisa dilaksanakan tidak harus lewat kantong persembahan itu, tetapi Bapak Ibu yang punya dana di QRIS tinggal pakai HP, titit, itu. Paham ya? Paham, karena kita termasuk yang terlambat. Dalam arti di gereja-gereja GKA yang lain itu sudah saya lihat 3 tahun yang lalu. Tetapi untuk gereja kita butuh penyesuaian supaya tidak mengejutkan jemaat. Nah ini sudah 3 tahun berarti sudah saatnya untuk kita juga melek teknologi, melek aplikasi. Oke, kita lanjut. Warta berikutnya adalah tentang kegiatan pendidikan iman Kristen. Dilaksanakan setiap hari Kamis, kedua, 3, 4, 5 pada pukul 6:30 malam. Jadwal tukar mimbar sinode. Sesuai dengan jadwal tukar mimbar sinode minggu kelima untuk kok November? Agustus ini mestinya ya.
Agustus, mungkin Pak Narko keliru ngetik ini, kok jadi November. Akan dilayani hamba Tuhan dari GKA Immanuel Malang. Dan kita, gereja kita akan melayani di GKA Salum Genteng, dekatnya Banyuwangi. Nanti Pak Prapto yang ditugaskan ke sana. Untuk Usinda, kegiatan latihan paduan suara pada hari, gladi bersihnya hari Kamis tanggal 28 Agustus 25. Selesai PIK. KU1 setelah usai ini nanti Usinda tetap berlatih. Untuk kelas katekisasi baptisan, bahwa gereja kita telah membuka kelas katekisasi baptisan. Untuk itu bagi jemaat yang ingin mengikuti kelas katekisasi dalam persiapan untuk ikut baptisan, bisa segera mendaftarkan dirinya kepada hamba Tuhan, majelis, atau ke kantor gereja. Berita duka telah berpulang di rumah Bapa di surga pada tanggal 20 Agustus, yaitu Ibu Maria atau Ibu Ong Bingli, mama dari Ibu Xiao Xiu Kiok, dalam usia 100 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada Jumat tanggal 22 Agustus 25 di Gunung Klotok. Segenap jemaat GKA Anugerah Tulungagung menyampaikan turut berbela-sungkawa. Tuhan memberikan kekuatan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Kegiatan ibadah sekolah minggu berjalan sebagaimana biasa, demikian pula untuk komisi remaja. Hari ulang tahun ke-12 Komisi Usinda akan dilaksanakan pada Jumat tanggal 9 jam 17.00 di gereja. Untuk kegiatan persekutuan Komisi Wanita di bulan Agustus ini sudah dilaksanakan gabung dengan Komisi Pria beberapa hari yang lalu. Jadi untuk minggu ini sudah terlaksana pada tanggal 19 yang lalu. Jadi supaya anggota Komisi Wanita tidak kecelik besok Selasa datang, sudah dilaksanakan. Selamat berulang tahun, selamat berbahagia bagi jemaat kita yang berulang tahun di minggu ini, yaitu Ibu Xiao Xiu Kiok, Bapak Andri Winarto, Saudara Yohanes Christian, Bapak Yopi Setiawan. Mohon bangkit berdiri nama-nama yang kami sebut. Om, ulang tahun. Oh depan, ayo berdiri. Oh, warta tambahan ya, habis ini Pak saya. Bapak Ibu, besok tanggal 31 Agustus gereja kita akan ada pelantikan majelis baru. Mari kita dukung majelis yang baru, tetap setia kepada Tuhan, tetap setia ke gereja kita, memajukan gereja menjadi alat Tuhan di dalam memenangkan banyak jiwa. Dan besok tanggal 31 ketika sudah dilantik, saat itu juga majelis baru sudah bisa menjalankan tugasnya. Oleh karena dalam ibadah setiap minggu posisi baca warta itu ada di belakang, maka besok sudah diambil alih oleh majelis yang baru. Saya hari ini sebagai pembaca warta yang ternyata sudah berjalan 3 tahun, mohon pamit, mohon maaf untuk segala kekurangan dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat GKA maju. Baik Bapak Ibu, sesaat lagi kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Bagi Bapak Ibu beribadah secara online bisa memberikan persembahannya melalui rekening gereja yang tertera pada layar berikut.
kepada petugas kami persilahkan, persembahan dijalankan dan kita pujikan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Dan sebab bisa bangkit berdiri bersama-sama kita pujikan. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur sampai detik ini ya Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, telah memberikan persembahan ya Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan juga persembahan yang telah kami berikan. Bila kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat kemuliaan bagi Tuhan. Bila juga persembahan ini Tuhan boleh dikelola oleh pengurus ya Tuhan, Engkau berikan hikmat-Mu kepada mereka. Bila mereka boleh mengelolanya sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami serahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih dengan kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita bersama-sama pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin.
Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga atas pimpinan dan lawatanmu kepada kami sepanjang ibadah kami. Kami akan undur diri sebagaimana Tuhan sudah memimpin kami ke tempat ini. Kami pun mohon pimpinan penyertaan Tuhan atas kami semua dalam kepulangan kami. Dengan bersehati, kami mohon berkat-Mu turun atas kami semua. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai kami semua, mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Sedang jemaat silakan duduk kembali. Ibadah selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.